Halo semua, Tabea. Di video ini, Katong akan belajar topik cara menentukan tipe data. Di video sebelumnya, Saudara dong sudah tahu kalau ketika Katong mendefinisikan variabel, Katong harus tentukan tipe data apa yang Katong harus pakai untuk variabel itu. Ya, jadi pertanyaannya sekarang, ketika Saudara dong mau bikin program atau dapat tugas untuk bikin program, Saudara dong harus tahu kira-kira kalau misalkan Saudara dong perlu variabel, itu mau pakai tipe data yang mana? Karena kalau salah pakai tipe data, itu bisa pertama berakibat fatal, misalkan perhitungan salah, atau yang kedua juga alasan memori. Jadi ketika katong bikin program, katong biasanya perlu bikin program yang pakai memori jangan terlalu berlebihan. Jadi pakai seperlunya saja. Oke. Jadi di topik ini katong akan belajar kapan katong pakai tipe data integer, sort, atau float. Kemudian katong juga akan belajar bagaimana caranya misalkan suatu ketika katong pingin bikin variabel, tapi variabel itu hanya bisa menampung bilangan bulat yang positif. Lalu beta juga akan jelaskan atau tunjukkan bagaimana caranya katong bisa menampilkan bilangan bulat dengan rata kanan. Ya, jadi nanti kelihatannya nanti lebih rapi. Nanti katong akan lihat sama-sama. Kemudian katong juga akan belajar bagaimana caranya katong menampilkan bilangan pecahan, bilangan berkoma, dengan spesifikasi misalkan katong mau tampilkan 3 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma. Katong mulai saja. Di sini beta sudah siapkan satu template program namanya tipe bilangan titik C. Di sini saudara bisa lihat. Lalu di sini beta sudah bagi menjadi beberapa komentar ya, bagian pembahasan apa yang akan katong lihat di video kali ini. Yang pertama, kapan perlu menggunakan tipe integer? Tipe integer atau short itu adalah tipe data yang katong pakai kalau misalkan katong mau bikin variabel yang bisa menampung bilangan bulat, ya. Sebagai contoh, saudara mau bikin program penjumlahan 2 bilangan, terus 2 bilangan yang mau dijumlahkan itu hanya bisa bilangan bulat. Berarti dalam hal ini, saudara harus pakai tipe integer, ya, atau pakai tipe sort. Nah, bagaimana cara deklarasikan? Saudara bisa deklarasikan misalkan satu variabel bertipe integer, bisa pakai int bilangan bulat. Langsung saudara bisa langsung kasih nilai awalnya misalkan 27. Oke. Kemudian kapan perlu menggunakan tipe sort? Yang tadi beta bilang tipe sort adalah tipe data untuk menyimpan bilangan bulat. Tapi bedanya dengan tipe integer adalah dia punya range data yang bisa disimpan itu lebih sedikit, ya, karena ukuran dari variabel yang bertipe short itu lebih kecil daripada variabel yang bertipe integer. Kita akan tunjukkan. Kita definisikan dulu satu variabel bilangan bulat yang bertipe sort. Ya, terus tadi beta bilang tipe sort itu dia bisa menyimpan bilangan bulat tapi dengan range yang lebih kecil. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang jelas, karena dalam hal ini berarti katong hanya pakai memori yang lebih sedikit daripada integer untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Katong bisa pakai fungsi size of untuk menampilkan ukuran dari variabel, ya,
dalam satuan byte. Jadi contohnya beta mau tampilkan ukuran dari variabel i bilangan bulat dengan satuan byte, katong bisa bikin begini. Oke. Kemudian beta tampilkan juga hal yang sama, hanya copy saja. Beta tampilkan juga nilai dari variabel i bilangan bulat. Hal yang sama beta juga buat di sini. Biar beda, beta kasih nilai yang berbeda ya. Misalkan beta kasih nilai sini 29. Oke. Sekarang katong compile akang, lalu katong tampilkan, lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi ini outputnya terlalu bagus. Nanti katong akan perbaiki output ini. Yang pertama, nilai i bilangan bulat itu untuk yang baris ini. Jadi perintah ini ya menghasilkan yang di sini. Ini nilainya adalah 27 ya. Kemudian ukuran dalam byte ini kelihatan adalah 4 byte. Ini yang untuk ini. Kemudian yang kedua adalah nilai s bilangan bulat 29. Ini tertampil karena perintah ini. Lalu dua ini sebenarnya ukuran dari S bilangan bulat dalam byte. Ini katong masih belum bikin rapi programnya ya. Tapi di sini katong sudah bisa lihat hasilnya. Katong akan rapikan programnya. Kita bikin hal yang sama. Di sini kelihatan setelah perintah ini ya, dia seperti baku sambung dengan yang kedua. Supaya dia jam baku sambung, katong bisa tambah di sini \n supaya dia turun satu baris, baru dia tampilkan yang ini. Kemudian di sini kita bikin lagi sama seperti di atas. Oke, supaya jelas. Kita simpan lagi atau coba compile lagi. Ya, ini lebih rapi ya. Jadi ini sudah kelihatan nilai i bilangan bulat 27. Kemudian dia punya ukuran dalam byte ini 4. Sedangkan kalau nilai variabel s bilangan bulat itu 29, lalu ukurannya dalam byte itu adalah 2 ya. Terus kita ulang lagi, manfaatnya apa? Itu berarti katong pemakaian memori untuk menyimpan isi dari S bilangan bulat ini lebih sedikit daripada pemakaian memori untuk menyimpan isi dari bilangan I bilangan bulat ya. Lalu mungkin ada yang berpikir, oh kalau begitu katong pakai aja yang sort,
Kenapa harus pakai integer? Karena kan katong lebih efisien menggunakan memori. Saya bisa begitu juga. Karena apa? Tipe bilangan itu dia punya range, punya nilai maksimum, nilai minimum, ya. Jadi katong harus pikir ketika katong definisikan variabel, katong mau pakai variabel ini kira-kira nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, ya. Itu yang menentukan katong kapan katong pakai integer, kapan pakai sort. Beta akan kasih tunjuk untuk tipe integer di beta satu bagian lagi ya sini ya. Nilai maksimum tipe integer versus sort. Di sini beta tambah sini. Kita kasih tunjuk. Sekarang beta tampilkan sekalian juga nilai minimumnya biar langsung lengkap satu paket. Dan kita compile lagi. Di sini bisa kelihatan nilai maksimum dari integer seperti ini nilainya, maksimum dari nilai integer seperti ini, minimum dari nilai sort seperti ini, dan maksimum dari nilai sort seperti ini, ya. Jadi kelihatan bahwa nilai maksimum dari sort itu lebih kecil daripada nilai maksimum dari integer, ya. Saudara bisa cek lagi video sebelumnya untuk lihat efek apa yang terjadi kalau misalkan katong kasih nilai ke satu variabel yang melebihi dia punya range. Misalkan di sini nilainya 32767, saudara kasih 32768. Lihat apa yang terjadi, ya. Sampai di situ topik integer versus sort. Kemudian berikutnya cara mendefinisikan variabel bilangan bulat positif. Jadi kalau misalkan saudara tahu betul ketika definisikan satu variabel, saudara tahu bahwa variabel ini akan perlu menyimpan nilai negatif, maka saudara bisa definisikan variabel itu dengan tipe unsigned. Jadi kayak gini, misalkan kita bikin untuk tipe sort, kita bisa unsigned sort. Lalu misalkan unsigned bilangan bulat. Ya, di sini katong bisa coba kasih nilai ya. Tadi beta bilang kalau misalkan dengan tipe sort saja dia nilai maksimumnya adalah 32767, ya. Sekarang kalau misalkan katong pakai unsigned sort, itu berarti dia punya lagi dia pakai memori lagi untuk menyimpan nilai yang negatif. Dia pakai semua memorinya untuk menyimpan nilai yang positif. Itu berarti nilai maksimum dari
unsigned sort itu akan lebih besar daripada 32.000 ya. Kita bisa buktikan di sini. Di sini misalkan beta kasih nilai yang lebih besar dari nilai ini ya, lalu kita tampilkan 32767. Biar besar mungkin kita kasih nilai berapa ya, 70 misalkan. Oke. Kalau kita tampilkan nilainya, biar kelihatan, beta akan sengaja bikin juga beta rubah nilai dari variabel yang sort. Beta kasih nilai yang sama. Oke, lalu katong simpan hasilnya, simpan hasil perubahan yang tadi baru katong bikin. Sekarang biar terlihat rapi, beta kasih print satu baris kosong supaya nanti bisa ada jarak antara bagian ini dengan output berikutnya. Kita print lagi, tampilkan lagi. Ini ada yang salah ya. Beta yang kedua ini, beta sebenarnya bukan mau tampilkan unsigned bilangan bulat, tapi beta mau tampilkan yang signed bilangan bulat. Kita ganti. Tampilkan lagi. Nah, di sini Bapak Saudara bisa lihat untuk nilai unsigned bilangan bulat, dia nilainya betul 32770. Ini seperti yang katong berikan di sini. Tapi yang nilai S bilangan bulat, di sini kan katong kasih nilai 32770 ya. Tapi yang tertampil adalah minus 32766. Ini sudah salah. Makanya tadi beta bilang hati-hati pakai tipe data ya. Jadi di sini kelihatan kalau untuk tipe yang sort bilangan bulat ya, dia nilai maksimumnya cuma 32767 ya. Ketika ketong kasih nilai yang lebih dari 32767, misalkan 32770, dia akan bermasalah. Nah, sekarang misalkan Mbak Sudardo mungkin tanya, terus nilai maksimum dari sort itu apa? Dari unsigned sort itu apa? Kita bisa tampilkan lagi di sini. Kita copy saja dulu. Ini ada juga konstanta, namanya U sort max. Sudah tampilkan. Kita compile ulang programnya. Untuk unsigned sort, nilai maksimumnya adalah 65.535. Sementara untuk sort sendiri, dia nilainya cuma 32.767 ya. Begitu. Lanjut ke topik berikutnya. Sekarang menampilkan bilangan bulat rata kanan.
Sebelumnya biasanya saudara dong lihat kalau orang mau menampilkan nilai satu variabel kan untuk bilangan bulat bertipe integer biasanya begini. %d atau %i juga bisa. Terus i bilangan bulat. Oke. Oke ya. Kita coba compile lalu tampilkan dulu. Ini nilainya adalah 27. Seperti yang kata orang definisikan di sini ya. I bilangan bulat, variabel bilangan bulat ini nilainya 27. Sekarang misalkan bagaimana caranya kita bikin rata kanan. Caranya begini, kita copy aja baris ini. Caranya kita merubah format specifier-nya, kita harus rubah. Jadi kita merubah format caranya kita menampilkan isi dari bilangan bulat itu seperti apa. Ini tinggal kita kasih angka di sini. Ini misalkan kita kasih angka 5 misalkan ya. Itu berarti kita mau kita mempersiapkan 5 lokasi di layar untuk menampilkan bilangan bulat. Jadi kalau misalkan nilai bilangan bulat yang ditampilkan dia punya panjangnya itu lebih kecil dari 5 digit, dia akan digeser ke kanan ya. Nanti kalau semakin besar dia akan geser lagi kiri sampai nanti akhirnya penuh ya. Kita akan lihat aja efeknya sekarang. Misalkan ini di sini saudara sudah kelihatan kalau dia ada rata kanan di sini ya, dan dia kasih space di sini karena di sini dia rata kanan untuk maksimum 5 digit. Di sini kita cuma punya 2 digit ya. Sekarang misalkan kita rubah lagi di sini programnya, tambah lagi berapa program baris berikutnya, copy aja lagi. Oke. Kita rubah dulu isi dari bilangan bulat sebelum ditampilkan. Rubah misalkan 278 ya. Terus untuk bagian ini kita rubah jadi i bilangan bulat 2789. Jadi beta kasih panjang dia punya digit nilainya. Lalu mungkin ditambah lagi 1. Kita kasih panjang misalkan kasih panjang saja. Oke. Save atau compile lagi lalu tampilkan nilainya. Nah, di sini bisa kelihatan saudara bisa lihat ini 27 dia paling kanan, terus ketika keton tambah digit 1 dia mulai sisi yang kiri mulai terisi ya. Jadi begitu caranya keton bisa menampilkan bilangan bulat dengan rata kanan. Ini nilai 5 ini sebagai contoh saudara bisa sesuaikan dengan kebutuhan saudara dong. Topik berikutnya adalah kapan perlu menggunakan tipe float. Tipe float itu saudara dong bisa pahami kalau misalkan ketong mau bilangan yang berkoma. Jadi ada koma misalkan 1,5, 1,7 dan segala macam. Nah, itu ketong harus bikin variabel bertipe float kalau ketong mau menyimpan nilai-nilai yang berkoma. Cara definisikan bagaimana? Cuma tinggal float
F misalkan bilangan pecahan, misalkan 2,7, bisa kayak gitu. Atau Bapak Saudara juga boleh juga sebenarnya kalau misalkan cuma tulis misalkan 2 saja gini, same papa juga ya, karena semua bisa ditampilkan. Sekarang coba kita tampilkan nilainya saja dulu, biar nanti Saudara bisa lihat bedanya. Katong kasih 2 saja dengan misalkan 2, dengan nilai tertentu misalkan ya. Kita kasih nilai, tampilkan format specifier-nya adalah %f untuk menampilkan variabel bilangan float. Oke. Kita bisa bikin nilai berikutnya sekalian, bisa biar kelihatan. Yang beta sengaja bikin 2,0 gitu kan boleh. Dan di sini beta kasih printf turun 1 baris saja dulu biar kelihatan rapi. Ada yang salah di sini. Ini dia bilang di baris 47 ya. Di sini baris 4. Bentar, pindah ke sini. Ini baris ini kelihatan kalau beta ada garis. Ini informasi baris, kalau beta naik turun, Saudara bisa lihat. Baris 47 dia bilang adalah redefinition. Nah, ini topik ini juga perlu diketahui. Jadi kalau potong sudah definisikan satu variabel dengan nilai tertentu, katong bisa lagi definisikan ulang variabel itu, karena langsung dia bilang error ya, karena sudah ada, katong sudah definisikan sebelumnya. Jadi untuk tujuan ini katong bisa hapus saja proses definisinya, katong cuma mau ganti nilainya sebenarnya. Oke. Compile lagi, jalankan. Ya, di sini terlalu bagus outputnya karena output dari perintah ini dan ini dia saling baku sambung. Kita ganti dulu. Kita kasih \n di sini supaya dia turun 1 baris. Ya, di sini Saudara bisa lihat kalau katong bisa kasih nilai 2 saja, tapi dia ketika katong tampilkan dia sudah kenal bahwa dia itu adalah 2,00, sama persis dengan ketika katong kasih nilai 2,0, sama persis. Sekarang menampilkan bilangan pecahan dengan n angka di belakang koma. Di sini kita akan ubah lagi nilai dari bilangan pecahan. Misalkan beta bilang 27,356 misalkan ya. Lalu beta mau tampilkan. Nah, kalau misalkan beta mau tampilkan cuma 1 angka di belakang koma, misalkan caranya begini. Katong bisa titik, lalu angka di belakang koma adalah misalkan 1. Ya, katong bisa bikin kayak gitu. Kemudian katong kasih masuk dia punya variabel. Beta kasih \n, sampai turun.
beta sekalian bikin untuk yang misalkan 2 angka di belakang koma. Ini tinggal 2, itu berarti cuma 2 angka di belakang koma. Oke. Sekarang katong compile lagi, lalu katong tampilkan ulang. Nah, di sini bisa kelihatan yang ini dia hanya menampilkan 27,4 karena di sini katong bilang cuma satu angka di belakang koma ya. Kenapa koma 4? Pada sini ada 3 karena dia sudah ada proses pembulatan. Jadi 356 ini dibulatkan menjadi 4 ya, jadi 27,4. Sekarang misalkan katong mau 2 angka di belakang koma, tinggal titik 2 gitu. Ini berarti dia cuma ambil 2 angka di belakang koma, tapi karena di belakangnya ini sudah nilainya 6, maka ini terjadi lagi pembulatan menjadi 36. Ya, beta rubah dulu ini biar kelihatan rapi, supaya di sini jangan saling baku sambung antara ini. Kita tambah saja di sini. Right. Satu printf kosong untuk buat baris baru. Ya, seperti itu. Jadi begitu kira-kira caranya saudara dong bisa menampilkan bilangan pecahan dengan spesifikasi misalkan 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma. Beta rasa sampai di sini dulu video kali ini. Sampai baku dapat lagi di video-video berikutnya. Amato.